Pertanian Bogor atau yang biasa disebut dengan IPB University adalah sebuah perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia yang memiliki 9 fakultas dan juga 2 sekolah. Salah satunya yaitu Sekolah Vokasi IPB. Sekolah Vokasi IPB merupakan sebuah perguruan tinggi negeri pilihan terbaik untuk insan terdidik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, profesional, serta berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, maupun biosainstropika sesuai kebutuhan dalam bidang dunia kerja. Sekolah Vokasi IPB memiliki 17 program studi. Salah satunya adalah program studi komunikasi. Berdiri sejak tanggal 17 Juni 2005, program ini menjadi salah satu program favorit di Sekolah Vokasi IPB. Program ini memiliki tujuan yaitu menghasilkan tenaga ahli madya dalam bidang komunikasi, baik lisan maupun tulisan yang dipersiapkan dalam dunia kerja, seperti media massa cetak dan elektronik, yaitu surat kabar, majalah, tabloid, buku, radio, TV, film dan media online, lalu instansi pemerintah dan swasta di bidang komunikasi dan informasi, serta wirausaha bisnis komunikasi. IPB University itu kampus terbaik di Indonesia. Institut Pertanian Bogor atau yang disebut dengan IPB University merupakan kampus terbaik di Indonesia yang memiliki 9 fakultas dan 2 sekolah. IPB University itu paling mantap soal tugas. Kapan IPB University berdiri? IPB University berdiri pada tanggal 1 September 1963. Ada berapa sih fakultas dan sekolah yang ada di IPB University? Jadi, di IPB University terdapat 9 fakultas, Yaitu Fakultas Ekologi Manusia, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknologi Pertanian, dan juga 2 sekolah. Nah, untuk yang sekolah sendiri terdiri dari sekolah bisnis dan juga sekolah vokasi. Adalah kampus terbaik di Indonesia, insan terdidik agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unggul sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sekolah Vokasi IPB adalah program pendidikan keahlian yang berorientasi pada penerapan ilmu praktik, di mana bertujuan untuk menciptakan tenaga ahli di dalam dunia kerja. Sekolah Vokasi IPB University adalah salah satu sekolah vokasi terbaik di Indonesia yang menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Sekolah vokasi juga memiliki 17 program studi, yaitu salah satunya komunikasi. Sekolah Vokasi IPB selain menjadi kampus terbaik, juga menjadi kampus impian para pelajar. Terbukti saya sebagai mahasiswi Prodi Komunikasi sangat senang menjadi bagian dalam prodi ini. Ya, Sekolah Vokasi IPB merupakan kampus terbaik yang diminati banyak orang, seperti saya yang pada awalnya bingung ingin lanjutkan studi di mana. Namun setelah saya mencari info mengenai sekolah vokasi, saya pada akhirnya diterima di program studi komunikasi dan mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Menurut saya, Sekolah Vokasi IPB adalah salah satu sekolah vokasi terbaik di Indonesia. Mengapa begitu? Yang pertama, karena Sekolah Vokasi IPB itu selalu menghasilkan alumni-alumni atau lulusan terbaik yang sudah siap bekerja dan juga matang dalam proses selama waktu mereka bersekolah atau mengejar pendidikan di sekolah vokasi. Yang kedua, dilihat dari fasilitas, Sekolah Vokasi IPB memiliki fasilitas yang lengkap dan juga sangat bagus. Maka dari itu, kami selagi mahasiswa juga nyaman ataupun senang bisa sekolah di Institut Pertanian Bogor Sekolah Vokasi. Nah, program studi apa sih yang memiliki mahasiswa terbanyak di Sekolah Vokasi IPB University? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu program studi
Program studi komunikasi adalah program studi yang mengkaji komunikasi manusia, meliputi dari jenis-jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal, juga meliputi hambatan-hambatannya. Nah, di program studi komunikasi juga kita diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif melalui media tatap muka maupun media online. Program studi komunikasi juga menjadi salah satu program studi favorit loh. Program studi komunikasi adalah bidang studi yang mempelajari komunikasi dari berbagai tingkatan, mulai dari individu, media sosial, periklanan, hingga seni. Yang saya ketahui tentang program studi komunikasi yaitu kita dapat mempelajari bagaimana proses penyampaian pesan secara efektif agar dapat sampai kepada sasaran yang dituju. Selain itu, di dalam program studi komunikasi dapat mempelajari komunikasi dalam berbagai tingkatan, seperti antar individu, media, dan lain sebagainya. Apa ranah kerja dari program studi komunikasi? Nah, di program studi komunikasi ini ranah kerjanya banyak banget. Yang pertama ada media dan jurnalisme, public relation, content writer, presenter, jurnalis, wartawan, reporter, fotografer, sutradara, produser, copywriter, dan masih banyak lagi. Apa itu copywriting dan copywriter? Copywriting adalah salah satu teknik penulisan yang digunakan supaya tulisan yang dibuat dapat memengaruhi tindakan pembaca. Sedangkan copywriter adalah profesi menulis teks yang memiliki tujuan untuk mempromosikan produk atau jasa yang ada dari klien atau pekerjaan di tempat ia bekerja. Jadi, copywriter itu bukan penulis sambil ngopi-ngopi loh ya. Apa aja sih tugas dari copywriter? Di antaranya tuh dia bisa menulis atau membuat konten yang kreatif, bisa juga menjadi digital marketing, mempromosikan atau menginfokan sesuatu, dan mengevaluasi tentang produk di pasaran. Tugas dari copywriter yaitu untuk menulis sebuah konten, hanya saja konten yang disajikan lebih ke persuasif. Nah, bertujuan untuk membujuk suatu penerima pesan atau user untuk menggunakan suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan. Media yang biasa digunakan yaitu media website dan sosial media. Tugasnya itu menyampaikan pesan promosi secara tertulis, tapi dia tidak terlihat seperti berjualan. Nah, dia itu biasanya muncul di Twitter, fanpage, blog, terus email blast, dan di channel Telegram, dan masih banyak lagi. Seorang copywriter sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara membuat suatu iklan yang didominasi dengan kata-kata clickbait untuk mempromosikan produk yang dijual. Dan yang pasti, pembaca langsung tertarik dengan produk tersebut. Banyak banget nih, mulai dari kreatif agensi, advertising agensi, departemen marketing, dan masih banyak lagi. Karena copywriter memiliki pengalaman membuat konten-konten yang relevan untuk website bisnis. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan tidak, termasuk menulis konten yang up-to-date terkait tren bisnis yang dijalankan. Kalian pasti pernah dengar copywriter kan? Iya, profesi ini memang sudah tidak asing lagi. Bahkan permintaan perusahaan akan keahlian ini semakin banyak loh. Baik bisnis yang bergerak di industri kreatif maupun tidak, perusahaan menyadari bahwa kehadiran copywriter cukup esensial untuk keberlangsungan pemasaran. Jadi, peluang kalian besar jika profesi ini memang yang kalian idamkan. Penasaran? Yuk, simak ulasan berikut. Profesi copywriter adalah sebuah profesi yang bekerja sebagai perangkai kata dan konten kreatif dengan tujuan mempromosikan atau menginformasikan suatu produk atau jasa, dan berhubungan erat dengan citra perusahaan atau brand tertentu. Copywriter kerap disamakan dengan content writer. Meskipun mirip, namun content writer lebih menekankan pada tulisan yang informatif dan edukatif. Sementara copywriter lebih berfokus kepada tulisan yang mampu membuat pembaca memutuskan untuk membeli atau mampu mempersuasi konsumen. Pekerjaan ini banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan, mulai dari surat kabar, TV, radio, dan berbagai media online lainnya. Skop kerja copywriter cukup luas,
mulai dari membuat slogan sebuah brand sampai membuat skrip dialog iklan televisi, dari membuat caption online shop sampai menyusun kata-kata untuk suatu poster acara. Pekerjaan ini cocok untuk kalian yang menyukai suasana bebas, suka belajar hal yang baru, atau kalian yang kurang cocok dengan pekerjaan rutin yang sama setiap harinya.